Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Pitasari, NIM saya 12105007 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan materi anatomi fisiologi. Dosen pengampu Dr. Natalina Sosilawati dan Dr. Hamongan Simatupang. Materi 1. Karakteristik anatomi pada setiap ras di Indonesia. A. Tingkat organisasi dalam tubuh manusia. 1. Tingkat kimia atau molekul dibentuk oleh atom yang merupakan unit sangat terkecil, membentuk molekul-molekul dengan ukuran sangat kompleks. Contohnya molekul kompleks protein. 2. Tingkat seluler interaksi dari molekul-molekul yang membentuk organel tertentu yang akan membentuk sebuah sel. Sel sebagai unit terkecil karena sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang dapat berdiri sendiri. 3. Tingkat jaringan. Kumpulan dari sel-sel tersebut akan membentuk suatu jaringan, contohnya seperti jaringan otot. 4. Tingkat organ. Kumpulan dari beberapa jaringan yang menyusun suatu organ, contohnya seperti organ jantung. 5. Tingkat sistem organ. Interaksi dari satu organ dengan organ yang lainnya, sehingga menyusun sistem organ, contohnya sistem pencernaan. 6. Tingkat organisme kesatuan seluruh sistem organ pada manusia yang akan mempertahankan kehidupan dan kesehatan. B. Sistem organ dalam tubuh manusia. Sistem organ meliputi 12 sistem. Yang pertama, sistem integumen, yang kedua sistem skeletal, yang ketiga sistem muskular, yang keempat sistem pernapasan, yang kelima sistem endokrin, yang keenam sistem kardiovaskular, yang ketujuh sistem limpatik, yang kedelapan sistem pernapasan, 9 sistem pencernaan, 10 sistem perkemihan, 11 sistem reproduksi pria, 12 sistem reproduksi wanita. C. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup. Ciri-ciri meliputi 1. Iritabilitas atau keresponsifan, kemampuan untuk merespon rangsang yang berasal dari dalam atau dari luar lingkungan. 2. Konduktivitas, kemampuan untuk melakukan atau mentransmisikan iritabilitas rangsang dari satu sisi ke sisi lainnya. 3. Pergerakan hasil dari penyusutan atau pengerutan sel dan sifat ini berkembang dengan baik terutama dalam sel otot. 4. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran sel individu atau pertambahan jumlah sel. 5. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk berkembang atau melangsungkan keturunan. 6. Metabolisme adalah jumlah total dari seluruh reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Proses kimia yang dimaksud adalah katabolisme atau pemecahan molekul kompleks menjadi zat yang lebih sederhana, dan anabolisme, pembentukan makromolekul kompleks dari zat yang lebih sederhana. Metabolisme dalam tubuh tergantung dalam proses-proses. Yang pertama, pencernaan. 2. Pernapasan. 3. Pernapasan seluler. 4. Sirkulasi. 5. Ekskresi. Materi 2. Anatomi sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat nutrien seperti asam amino, elektrolit, hormon, sel darah, dan lain-lain dari sel-sel tubuh manusia. Sistem kardiovaskuler terdiri jantung, pembuluh darah, dan saluran limfe. 1. Jantung. Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi jantung untuk pompa ganda agar terjadi aliran darah pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antar kontraksi sistolik dari relaksasi. Letak jantung di dalam perikardium di rongga mediastinum dalam rongga, tepat di belakang tulang dada. Kurang lebih 2 atau 3 bagian terletak di sebelah kiri jantung berada di antara kedua paru-paru. Struktur jantung. Dinding jantung terdiri dari tiga lapis. Yang pertama perikardium, 2 miokardium, 3 endokardium. Perikardium, selaput yang mengitari jantung disebut perikardium, terdiri dari 2 lapis. 1.
epicardium parietalis, lapisan luar yang melekat pada tulang sternum dan selaput paru. 2. Pericardium visceralis, lapisan permukaan dari jantung yang disebut epicardium. Ruang jantung terdiri dari atrium dan ventricle. Atrium serambi berdiri tipis, 1 atrium kanan, 2 atrium kiri. Ventricle bilik berdiri tebal, 1 ventricle kanan, 2 ventricle kiri. 1 katup atrioventrikuler. Katup ini berfungsi memungkinkan darah mengalir dari masing-masing atrium dan ventricle pada masa diastol ventricle dan mencegah aliran baik saat sistole ventricle kontraksi. 2. Katup semuler. Katup semuler terletak pada arteria pulmonalis, memisahkan pembuluh pulmonar dari vertikal kanan. Katup aorta terletak antara vertikal kiri dan aorta. Adanya katup semunular, kemungkinan darah mengalir dari masing-masing vertikal pulmonalis atau aorta secara sistol vertikal dan mencegah aliran dari waktu diastol vertikal. Katup jantung. 1. Katup atrioventrikuler, katup yang terletak antara atrium kanan dan atrium kiri. Terdiri dari 2 katup tricuspid dan katup bicuspid. 2 katup semunular. Semunular bulan separuh karena terdiri dari 3 daun katup, terdiri dari 2 katup pulmonan dan katup aorta. Anatomi jantung. 3 periode kerja jantung. 1. Periode kontraksi, periode sistole. 2. Periode dilatis, periode diastol. 3. Periode istirahat. Frekuensi jantung. Jantung berdenyut dalam sekitar 60-100 kali. Jika jantung berdenyut lebih dari 100 kali disebut tachycardia. Jika kurang dari 60 kali disebut bradykardia. Frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh keadaan aktivitas, umur, jenis kelamin, endokrin, suhu, tekanan darah, kecemasan, stres, dan nyeri. Frekuensi denyut jantung pada wanita lebih cepat daripada pria. Pembuluh darah dan jantung. 1. Aorta, pembuluh darah yang keluar dari ventricle. 2. Arteri pulmonalis. 3. Vena cava superior. 4. Vena cava inferior. 5. Vena pulmonalis. 6. Arteri coronaria dextra. Tekanan darah normal berkisar 180 atau 80 mmHg. Peningkatan tekanan darah lebih dari normal disebut hipertensi. Jika kurang dari normal disebut hipotensi. Denyut nadi darah yang dipompa jantung dan gelombang tereksim. Arteri radialis, pergelangan tangan. Arteri temporalis, tulang pelipis. Arteri lordosis pedis pada punggung kaki. Arteri karatis pada leher. Arteri femoralis, lipatan paha. Arteri polita, lipatan lutut. Arteri brachialis, lipatan siku. Shock dan penanganannya. Shock. 1. Shock hipovolemanik. Penanganannya dengan cara mengontrol pendarahan dan pengambilan volume dalam melalui pemberian cairan intravena atau transfusi darah. 2. Shock neurogenik terjadi karena kehilangan sigma yang terdadak dari sistem darah otom pada dinding otom polos pembuluh darah. 3. Shock kardiogenik. 4. Shock sepsis. 5. Shock anaplikasis. Struktur sel terdiri dari plasma darah 55%, berfungsi untuk mengangkat sari makanan sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan sel darah. 40% terdiri sel darah merah
eritrosit, sel darah putih, leukosit, keping-keping darah, trombosit, sel darah merah, eritrosit, fungsi mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Hemoglobin adalah protein pigmen merah yang terdapat dalam sel darah merah. Hemoglobin berfungsi mengangkat oksigen dari paru-paru dalam peredaran darah untuk dibawa ke jaringan sel darah putih. Leukosit, fungsi pertahanan tubuh yang membunuh dan mengangkat biji penyakit bakteri yang masuk dalam jaringan sistem retikuloneutrophil. Trombosit, keping-keping darah, fungsi memegang peranan penting dalam pembentukan darah jika banyaknya kurang dari normal. Trombosit, sang pahlawan. Trombokinasi ini akan bertemu dengan protrombin dengan protokol C2+ akan menjadi trombin. Materi 3. Sistem reproduksi wanita. Genitalia eksterna. 1. Vulva, area genitalia eksterna wanita yang membentuk dari mons pubis sampai tepi perineum. 2. Mons pubis atau mons veneris. Bagian yang menonjol meliputi simfisis yang terdiri dari jaringan dan lemak. Pada setelah masa pubertas, daerah ini ditumbuhi oleh rambut halus dan dilengkapi oleh kelenjar sebaceous. 3. Labia mayora. Berbentuk lonjong, kedua bibir ini bertemu di bagian bawah dan membentuk cranium. Labia minora bagian luar tertutup rambut yang merupakan kelenjar dari rambut pada mons pubis. 4. Labia minora. Jaringan tipis di bawah labia mayora. Tidak mempunyai folikel rambut membentuk dari bawah klitoris sampai dengan forkis. Terdapat banyak pembuluh darah, saraf, dan otot sebagai berwarna merah, lebih sensitif dan bersifat efektif. 5. Klitoris. Terletak pada superior vulva, tepat di bawah arcus pubis, bentuknya pendek. 6. Vestibulum. Area tertutup oleh labia minora, terletak di antara klisotis labia minora dan forkis. 7. Hymen. Selaput darah. Terdiri dari jaringan ikat kolagen dan elastis lapisan tipis yang menutupi sebagai besar dari liang senggama. 8. Perineum. Daerah muskular yang ditutupi oleh terletak antara introitus, vagina, dan anus. Dapat menopang rongga panggul dan menjaga panggul tetap pada tempatnya. Genitalia interna. 1. Vagina. Terletak antara kandung kemih, uretra, dan rekum pada dinding vagina. Terdapat otot polos dan epitel squamosa. Fungsi utama vagina: tempat pengeluaran cairan atau darah menstruasi, tempat penyaluran sperma pada saat hubungan seks untuk masuk ke uterus, tempat jalan lahir, dapat mencegah infeksi. 2. Uterus. Organ muskular berbentuk kantong buah Vir, terletak di antara kantong kemih dengan rektor. Pada bagian afek berhubungan dengan serviks. Pada bagian atas fundus uter berhubungan dengan tuba uteri dan tuba fallopi. Pada bagian tepi samping dan tuba fallopi disebut cornu. Pada bagian antara korpus utera dengan serviks terdapat area yang menyempit disebut isthmus. Fungsi uterus: 1. Mempersiapkan penerimaan ovum hasil fertilisasi. 2. Menyediakan tempat yang nyaman untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kehamilan. 3. Menyediakan nutrisi hasil konsumsi. Dinding uterus tersusun oleh 3 lapis. 1. Endometrium. 2. Lapisan myometrium. 3. Lapisan perismeterium. 3. Tuba fallopi. Saluran tempat ovum sel telur berjalan menuju uterus. Tempat terjadi fertilisasi antara sel telur dengan sperma terletak menggantung di antara ligmen uterus. Tuba fallopi dibagi menjadi 4 bagian: endothelium, ampulla, isthmus, interstitialis. 4. Ovarium. Kelenjar yang berada di permukaan posterior ligamentus latum di dekat dengan endothelium, terdiri dari 2 buah ovarium dibagi atas 2 bagian. 1.
Konteks lapisan terluar terdiri atas strum dan folikul. 2. Medula terdiri dari stoma, pembuluh darah, limpatik, serabut, saraf, otot polos. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum melalui pematangan folikul ovarium. Proses oogenesis dimulai pada janin dan berakhir pada saat monofus. Siklus ovarium, fase folikuler, proses ovalus, fase luteus, hormon ovarium. Perkembangan folikul dan siklus oogenesis dikontrol oleh GnH menstimulasi kelenjar hipotesis anterior untuk mensekrusi EPS menstimulasi perkembangan folikel digrap dan produksi endogen. LH mensekremen progesterone dan estrogen. Hormon inhibin menghambat produksi FSH sehingga kadar FSH dan LH menurun sesuai kadar yang dibutuhkan. Siklus menstruasi yang 1. Fase menstruasi, peristiwa luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi bersamaan dengan dinding endometrium yang robek. 2. Fase proliferasi ditandai dengan menurunnya hormon progesteron. 3. Fase ovolus atau fase luteal. 4. Fase sekresi. Materi 4. Struktur tubuh manusia. Struktur tubuh manusia, anatomi, molekul, makromolekul, organel sel, tisu atau jaringan, organ, sistem organ manusia. Sel, bagian terkecil dari tubuh manusia. Bagian sel, membran, protoplasma dengan intinya, sitoplasma, nukleus vakuola, mitokondria. Jaringan merupakan sekumpulan sel-sel yang serupa bentuk, besar, dan pekerjaan yang tersusun menjadi satu dan mempunyai fungsi tertentu. Macam-macam jaringan. Jaringan penutup, jaringan yang menutupi tubuh bagian luar dan tubuh bagian dalam yang terdiri dari jaringan epitel, dari jaringan endotel, jaringan penunjang. Fungsi jaringan: proteksi, absorpsi, sekresi, menerima rangsangan dari luar, ekskresi, filtrasi. Jaringan ikat adalah yang di antara sel-sel. Terdapat jaringan interseluler yang terdiri dari serabut kenyal dan serabut kolagen. Fungsi jaringan ikat membentuk bahan-bahan interseluler, membuat sel darah, fagositosis, membentuk imutasi. Jaringan rawan. Jaringan ikat yang banyak mengandung lubang-lubang kecil yang banyak terdapat di sel rawan-rawan. Sifatnya lebih padat dan lebih kuat daripada jaringan biasa. Mudah dibengkokkan, di antara sel-selnya banyak terdapat pembuluh darah. Fungsi jaringan rawan: penutup ujung-ujung tulang pada embrio, penyangga sementara hingga berkembang menjadi tulang keras, penyangga penyampung antara tulang. Jaringan tulang. Jaringan ikat yang keras yang zat-zat interselulernya keras dan banyak mengandung mineral, zat perekat dan zat kapur. Macamnya berdasarkan bentuk, panjang, pendek, pipi. Fungsi jaringan tulang: menjadi berdiri tubuh, membentuk organ-organ untuk melindungi organ yang halus, membentuk persendian, melekat di ligamentul, dan otot. Jaringan otot: sekumpulan otot yang membentuk serabut dikumpulkan menjadi alat tubuh. Macamnya otot serat, lintang atau lurik, otot polos, otot jantung. Jaringan saraf: terdiri dari sel saraf yang panjang dan halus dan mempunyai inti sel dalam protoplasma yang akan tebal. Macamnya saraf motorik dan saraf sensorik. Jaringan cairan: darah sebagai jaringan yang berbentuk cairan yang terdiri dari cairan darah. Sel darah yang terapung dalam cairan tersebut. Jika darah ditampung dalam suatu tempat lalu dibiarkan, maka darah tersebut akan membeku dan terlihat dibagi menjadi dua, yaitu cairan kuning, bekuan darah. Materi 5. Anatomi otot pada sistem muskuler skeletal. Sistem otot. Otot disebut alat gerak aktif karena mampu berkontraksi dan sehingga mampu menggerakkan tulang. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia.
Fungsi otot melakukan gerakan tubuh, membantu dalam peredaran darah manusia, menghasilkan pergerakan, produksi panas penopang tubuh, dan mempertahankan postur pernapasan, proses pencernaan, persalinan, keseimbangan, mengatur postur tubuh. Ciri-ciri sistem muskular: kontraksilitas serabut, otot berkontraksi dan memegang yang dapat tidak melibatkan pemedakan otot. Eksitabilitas serabut, otot yang akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Ekstensibilitas serabut, otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Elastisitas serabut, otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Struktur mikroskopis otot rangka. Epinsium. Epinsium adalah jaringan elastis berserat yang mengelilingi otot. Perineum adalah selubang fibrosa yang mengelilingi dan melindungi bundel serat otot. Myofibril adalah filamen kontraktil kecil yang terletak di dalam sitoplasma sel otot lurik. Misoin adalah salah satu dari 2 konstituen protein utama yang bertanggung jawab untuk kontraksi otot. Aktin adalah sebuah protein yang penting dalam mempertahankan bentuk sel dan bertindak bersama-sama dengan miosin untuk menghasilkan gerakan sel. Endomysium adalah nama dari selubang jaringan ikat halus yang mengelilingi atau mencakup setiap serat otot tunggal atau individu. Otot lurik. Otot rangka merupakan otot lurik volunteer dan melekat pada rangka otot polos. Jenis otot ini dapat ditentukan dinding berongga seperti kandung kemih, uterus, serta dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, sistem sirkularis darah. Otot jantung. Berfungsi jantung adalah memompa jantung untuk mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Tendo adalah tali urat bagian kuat yang bersifat fleksibel yang terbuat dari fibrus, protein, kolagen. Tendo berfungsi meletakkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Materi 6. Sistem reproduksi pria. Hormon testosteron ini diproduksi pada awal kehidupan dan kemudian diproduksi kembali pada awal pubertas untuk stimulasi pertumbuhan dan perkembangan reproduksi. Organ reproduksi luar: skrotum, penis. Organ reproduksi dalam: testis, epididymis, ductus vas deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula prostat, kelenjar bulbourethra. Genitalia eksterna pria: 1. Skrotum, kantong logar yang tersusun atas kulit yang berkerat. Fascia, otot polos terdiri dari buah berisi testis untuk memproduksi sperma. Otot pada skrotum. Fascia superficialis, cestum, otot dartos, cremaster. 2. Penis, organ seks untuk pria, berbentuk silindris. Genitalia interior pria. 1. Testis, organ utama dalam pembentukan sperma dan hormon reproduksi. Testis dibagi 3 lapisan. A. Tunica vaginalis, lapisan terluar. B. Tubulus seminivorus. C. Tunica vasculata. Fungsi testis membentuk gamet baru spermatozoa dan pembentukan hormon testosteron dilakukan oleh sel intersetar. 2. Epididymis, seluruh halus yang berkelok-kelok terletak sepanjang atas, tepi, atau belakang dari testis. 3. Ductus vas deferens, pada daerah ekor epididymis. Ductus epididymis berlanjut ke dalam ductus perens yang menampung lebih besar. 4. Vesicula seminalis, saluran berkelok-kelok terletak antara vesical urania dan rectum. Pada bagian bawahnya menyempit bergabung dengan ductus deferens membentuk ductus ejaculatoris. 5. Ductus ejacularis berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. 6. Glandula prostat, organ
kenyal yang mengelilingi pangkul uretra di bawah vesikal urea. Kelenjar 7. Kelenjar bulduretra. Kelenjar kecil bentuknya bundar kacang polong, berwarna kuning, panjang sekitar 2-5 cm. Spermatogenesis. Proses perkembangan spermatogenia menjadi spermatozoa yang matang sperma. Proses spermatogenesis tergantung pada lingkungan, hormon, temperatur, kontrol hormonal. Terdapat spermatogenesis terjadi melalui mekanisme interaksi antara hipotalamus, kelenjar pituitar, dan sel yelid. Hipotalamus menstimulasi kelenjar pituitar untuk menghasilkan hormon FSH dan kelenjar yelid menghasilkan hormon testosteron. Struktur sperma: 1 kepala, 2 leher, 3 ekor. Kriteria sperma normal berupa cairan sedikit kental, warna putih kuning pada orang normal sehat. Jumlah sperma 20 juta atau cc. Lebih dari 60% sperma bergerak aktif pada ejakulasi. Jumlah sperma dikeluarkan sekitar 3-3 mili. Dan setiap mililiternya mengandung 60-150 juta sperma. Jumlah sperma yang normal harus lebih besar 70%. Hormon pada pria. Proses spermatogenesis stimulasi oleh 1 testosteron, 2 LH luteinizing hormon, 3 FSH signaling hormon, 4 estrogen, 5 hormon pertumbuhan. Aktivitas seksual pria: 4 fase respon biologis terdapat aktivitas seksual: 1 fase eksitasi, 2 fase datar, 3 fase organisme, fase resolusi. Materi 7. Anatomi fisiologi sistem pencernaan. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dari air. Rongga mulut dilengkapi dengan alat pencernaan, gigi dan lidah serta kelenjar pencernaan untuk membentuk pencernaan makanan. Mulut terdiri dari 2 bagian: bagian luar vestibula, bagian dalam rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maxillaris palatum. Lidah memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut. Fungsi mengecap rasa makanan, memindahkan makanan pada saat dikunyah, membantu menelan makanan. Kuncup pengecap pada lidah. Papila lidah yang merasakan manis, ujung lidah peka asam dan asin, pinggir lidah peka rasa pahit, pangkal lidah. Kelenjar ludah memiliki 3 kelenjar saliva: 1 kelenjar tiroid, 2 kelenjar sublingual, 3 kelenjar submandibular, 4 kelenjar saliva. Faring, rongga yang menghubungkan rongga mulut dan esofagus. Bagian faring: 1 nasofaring, 2 orofaring, 3 langiofaring. Esofagus, saluran berbentuk tabung berotot yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Saluran yang dilalui sewaktu makan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Lambung, organ pencernaan atau organ otot berongga yang bentuknya seperti huruf J atau kubah. Terletak di kuadran kiri bawah abdomen, dapat menampung makanan 1-2 liter. Lambung dibagi menjadi 3: 1 kardiak, 2 fundus, 3 filum. Lapisan lambung terdiri dari mukosa, selaput lendir, submukosa, muscularis proria, sclera. Makanan akan masuk ke lambung melalui sphincter. Sphincter dapat menutup untuk mencegah masuknya kembali isi lambung ke dalam esofagus. Sel-sel yang melapis lambung, lendir, asam klorida, HCl, pensis. Usus halus. Posisi letak di sentral bawah abdomen, panjang sekitar 3 meter dengan lebar 2,5 cm, disupport dengan lapisan mesenterika berbentuk seperti kipas. Lapisan usus halus: 1 lapisan mukosa, 2 lapisan otot melingkar, 3 lapisan otot memanjang, 4 lapisan serosa.
Usus besar kolon. Usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus panjang. Panjang 1,5 meter berbentuk seperti terbalik. Usus besar terbagi menjadi 3, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens. Rektum. Rektum lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses akan ditambung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum akan mengatur pembukaan dan menutup anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, otot polos dan otot lurik. Organ aksesius pencernaan: 1. Hati, 2. Kantong empedu, 3. Pankreas. Kelainan sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh makanan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan. 1. Parotitis, 2. Diare, 3. konstipasi. Tukak lambung, luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Dinding lambung diselubungi mukus yang di dalamnya juga terkandung enzim. Jika pertahanan mukus rusak, enzim pencernaan akan memakan bagian-bagian kecil dari lapisan permukaan lambung. Materi 8. Anatomi fisiologi pernapasan. Apa itu pernapasan? Suatu mekanisme pertukaran gas oksigen CO2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan karbodioksida CO2 yang dihasilkan dari metabolisme. Sistem respirasi terdiri dari 2 bagian, yaitu saluran pernapasan bagian atas, 2. saluran napas bagian bawah. Pernapasan bagian atas. 1. Hidung. Hidung merupakan organ utama saluran pernapasan yang langsung berhubungan dengan dunia luar. Fungsi hidung sebagai jalan masuk dan keluar udara melalui proses pernapasan untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, sebagai filter dalam membersihkan benda asing yang masuk, penerimaan bau, ruang resonansi suara. Rongga hidung dikelilingi oleh sinus paranasales, antara lain sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus sphenoidalis, sinus ethmoidalis. 2. Paring. Tekak paring, saluran otot yang terletak tegak lurus antara dasar tengkorak, basis kranial, dan vertebra verticalis. Paring, tempat persimpanan antara jalan napas dan jalan makanan. Letaknya paring antara hidung bagian lateral dengan laring di belakang rongga mulut. Pernapasan bagian bawah. 1. Laring berfungsi pembentukan suatu pada proses pembentukan suara terbentuk sebagai hasil dari kerjasama antara rongga mulut, rongga hidung, laring, lidah, dan bibir. Sebagai jalan masuknya udara, membersihkan jalan masuknya makanan ke esofagus. 2. Trakea, organ tabung antara laring sampai dengan puncak paru-paru. 3. Bronchus. Bronchus merupakan cabang dari trakea yang bercabang 2 ke paru-paru kanan dan kiri. 3. Paru-paru. Letak paru-paru di rongga pada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot-otot dan rusak, lalu di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru di atas dibagi 2, 1 paru-paru kanan, 2 paru-paru kiri. 4. Alveolus, bagian terminal cabang-cabang bronkus, bertanggung jawab akan struktur paru-paru yang menyerupai kantong kecil terbuka pada salah satu sisinya. Paru-paru merupakan bagian tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung hawa atau alveolus. Pernapasan pulmoner. Paru terdiri atas 4 proses. 1. Ventilalis pulmoner. 2. Arus darah melalui paru-paru. 3. Distribusi arus udara dan arus darah. 4. Difusi gas. Fase pernapasan dibagi menjadi 2, inspirasi dan ekspirasi. Korteks cerebri berperan dalam pengaturan pernapasan yang bersifat volunter, sehingga memungkinkan kita dapat
mengatur napas dan menahan napas misalnya pada saat bicara atau makan. Medulla oblonga terletak pada batang otak, berperan bernapas atau spontan, berperan dalam pengaturan. Materi 9. Sistem panca indera. Panca indera berfungsi untuk mengenali setiap perubahan lingkungan yang terjadi dalam maupun di luar. 1. Indera penglihatan mata berfungsi penerima rangsangan berkas cahaya pada retina dengan perantara serabut nervus opticus menghantarkan rangsangan ini ke pusat penglihatan pada otak untuk diabsirkan. Di bagian luar mata terdiri dari 1. Bulu mata, 2. Subcilium, alis mata, 3. Valvera, kelopak mata, 4. Kelenjar air mata. Bagian dalam 1. Konjuktiva, 2. Sklera, 3. Kornea, 4. Lapisan koroid, 5. Iris, 6. Pupil, 7. Lensa, 8. Retina, 9. Aqueous humus, cairan berair. Mekanisme penglihatan cahaya masuk ke dalam melalui pupil lensa mata, kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud jatuh tepat di retina mata, kemudian ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan tersebut ke otak. Otak memproses bayangan benda tersebut sebagai dapat melihat benda tersebut. 2. Indera perada, kulit. Kulit mempunyai 3 lapisan. 1. Endoepidermis. Lapisan epidermis terdiri dari stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosus, stratum spinosum, stratum gemitavium atau stratum basalis. 2. Dermis. Lapisan dermis tersusun dari 1. Fibrolas, 2. Makroka, 3. Masvei, 4. Kelompok limpatik, 5. Pembuluh darah, 6. Serabut saraf, 3. Subcutaneous, lapisan khusus dari jaringan konektif adiposa mengandung lemak. Fungsi kulit, proteksi, sensasi, hemostasis dan keseimbangan cairan, produksi vitamin D, pengatur suhu tubuh, komunikasi. 3. Indera pengecap, lidah. Lidah letak pada dasar mulut. Pembuluh darah dan saraf masuk dari keluar pada pangkalnya. Bagian bawah lidah disebut prenulus lingua, yaitu struktur ligamen halus yang mengaitkan bagian posterior lidah pada dasar mulut. Permukaan lidah ada papila dan sphalut yang berlendir. Adapun fungsi lidah, indera pengecap, alat berbicara, pengatur letak makanan yang dikunyah, membantu menelan. Kerja lidah, makanan minuman yang masuk dalam mulut dapat merangsang saraf yang ada pada lidah. Selanjutnya saraf tersebut menyampaikan ke otak sehingga kita dapat merasakan apa yang kita makan dan minum. Otot lidah, otot intrinsiks melakukan semua gerakan halus. Otot ekstrinsik mengaitkan lidah pada bagian sekitar melakukan gerakan-gerakan kasar dan untuk mendorong lidah ke paring. Zat-zat penimbulan sensasi dan rasa, pahit, alkaloid, tumbuh, asin ditimbulkan oleh kation Na, kati dan Ca+3. Manis ditimbulkan oleh gugus OH dalam molekul organik. Asam ditimbulkan oleh ion. Materi 10. Sistem panca indera. 4. Indera pendengar, telinga. Indera pendengar, bagian dari organ sensori khusus yang mampu mendeteksi berbagai stimulus bunyi. Struktur telinga dibagi menjadi 3, telinga luar, telinga tengah, telinga bagian dalam. Cara pendengaran, nervus auditory mengumpulkan stabilitas dan bagian vestibular, rongga telinga dalam yang mempunyai hubungan dengan keseimbangan. 5. Indera pencium, hidung. Hidung adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali lingkungan sekitar atau sesuatu. Dari aurora yang dihasilkan di dalam hidung kita terdapat banyak sel chemoresponsor. Indera penciuman terdapat pada hidung dari ujung saraf otak
Nervus olfactorius versus ocularius dilapis oleh sel-sel yang sangat khusus yang mengeluarkan fibril yang sangat halus dengan serabut dari bulbus olfatorium yang merupakan otak kecil. Saraf olfactorius terletak di atas lempeng tulang etomodalis. Rongga hidung, rambut halus, kokas nalas, akar sel-sel dan jaringan saraf penciuman, nervus olfaktorium. B. Sistem olfaktorius, sistem pembau, rongga hidung, daerah otak dan jalur neural penghubung. Materi 11. Anatomi fisiologi payudara. A. Korpus mammi. Bagian yang membesar korpus terdiri atas 1. Alveolus, 2. Lobulus, 3. Lobus. B. Areola, daerah lingkaran yang terdiri dari kulit yang longgar dan mengalami pigmentasi kehitaman di tengah. Di dalam daerah ini saluran susu besar dan melebar, sinus lactiferus. C. Papila atau puting, bagian yang menonjol di puncak payudara. Anatomi kelenjar susu. Alveolus, unit terminal sel Asier, sekresi susu. Ductulus, saluran kecil. Myovetil, otot polos. Alveoli, kantong penghasil ASI yang berjumlah jutaan. Ductus labilus, saluran kecil yang berfungsi menyalurkan ASI. Sinus lactiferus, saluran ASI yang melebar. Refleksi proses laktasi. 1. Refleksi prolatis. 2. Reglet let down. Proteksi laktasi. Proses laktasi timbul setelah presentasi lepas. 1. Progesteron mempengaruhi pertumbuhan ukuran alveolus. 2. Prolaktin. 3. Oksitosin. 4. Human transfer laktogen. Pengaturan hormon terhadap ASI dibedakan menjadi 3 bagian. 1. Produksi ASI. 2. Pengeluaran ASI. 3. Pemeliharaan ASI. Pengeluaran ASI bayi. Bila bayi yang menyusui menimbulkan rangsangan saraf yang terdapat dalam glanda pituitaria posterior sehingga mengeluarkan oksitosin. Oksitosin menyebabkan sel myofitel alveoli berkontraksi dan mendorong ASI. Oksitosin juga dapat menghambat rasa sakit pasca persalinan selama menyusui. Stadium laktasi terdiri dari kolostrum, air susu peralihan dari air susu matur. Pengaruh hormon terhadap sistem reproduksi. 1. Melatonin. 2. GnRH. 3. Frozen releasing factor. Estrogen, progesteron, human chorionic gonadotropin untuk perubahan korpus luteus dalam menghasilkan progesteron. Laktotrophis hormon berperan pada laktasi pasca persalinan. Kelainan pada payudara. 1. Lesi akibat infeksi jaringan payudara. 3. Ketidakseimbangan hormon. 3. Neoplasma jinak. 4. Neoplasma ganas. Faktor keturunan pernah menderita penyakit payudara non-kanker melalui datang haid sebelum umur 12 tahun atau menopause lebih dari 50 tahun, pemakaian pil KB atau terapi hormon estrogen. Tanda-tanda gejala payudara diantaranya terdapat benjolan di payudara yang nyeri. 2. Keluar cairan abnormal puting susu berupa nanah darah, cairan encer padahal ibu tidak sedang hamil. Ada pelengketan dan lektukun pada kulit, perubahan warna atau tekstur kulit pada payudara, terjadinya luka yang tidak sembuh dalam waktu yang lama. Penanganan kanker. Lumpektomi adalah prosedur pengangkatan jaringan tumor sebagai jaringan normal. Masektomi adalah prosedur mengangkat seluruh jaringan payudara pengidap kanker sehingga ia tidak lagi memiliki payudara. 3. Terapi radiasi adalah sebuah metode terapi dengan menambahkan sinar atau partikel ion lain ke tumor. Kemoterapi adalah pengobatan menggunakan obat yang diberikan secara oral maupun disuntikan. Pencegahan kanker payudara. 1. Jangan menggunakan bra yang terlalu ketat terlalu lama. Kalau bisa
ketika tidur berada lepas. 2. Hilangkan kebiasaan merokok dan meminum alkohol. 3. Periksa payudara tersendiri secara rutin, sadari, misalnya 1 bulan sekali. 3. Hindari radiasi dari sinar atau sebagai macam radiasi lainnya. Rajin mengonsumsi sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin sebagai zat antioksida. Tanda-tanda yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan: 1. Benjolan di payudara atau di ketiak. 2. Perubahan bentuk dan ukuran payudara yang tidak biasa. Kerutan atau lekuk yang tidak biasa pada payudara. Puting payudara tertarik ke dalam. Perdarahan atau keluarnya cairan yang tidak biasa dari puting payudara. Salah satu tujuan pemeriksaan payudara sendiri adalah mendeteksi kanker pada stadium tubuh merasa dan menentukan awal tumbuhnya masa yang mengganjal di dalam payudara. Jika sadari lakukan secara rutin, seorang wanita akan dapat menentukan benjolan pada stadium dini. Sebaliknya, sadari dilakukan pada waktu yang sama seperti bulan. Bagian wanita yang masih mengalami menstruasi, waktu yang paling tepat untuk melakukan sadari adalah 7-10 hari sesudah hari menstruasi. Bagi wanita pasca menopause, sadari bisa melakukan kapan saja, tetapi secara rutin dilakukan setiap bulan. Materi 12. Anatomi rangka pada sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal berasal dari kata muskular, otot, kata skeletal, rangka atau tulang. Ilmu yang mempelajari jaringan otot tubuh yaitu ilmu miologi. Ilmu yang mempelajari tulang kerangka manusia yaitu ilmu osteologi. Fungsi dari sistem skeletal rangka adalah memberikan bentuk pada tubuh, melindungi organ atau jaringan vital yang ada di dalamnya, menyangga berat badan, tempat letaknya otot, membantu pergerakan hemofisis atau pembuatan sel darah, menyimpan mineral terutama kalsium dan fosfat, tempat menyimpan energi. Struktur tulang. 1. Periosteum, lapisan pertama dan terluar yang melapisi tulang. 2. Tulang kompak bone, lapisan kedua yang teksturnya halus dan sangat kuat. 3. Tulang spongiosa, spong bone, lapisan ketiga memiliki banyak rongga berisi sumsum merah yang memproduksi sel-sel darah. Klasifikasi pada tulang organ berdewasa. 1. Tulang aksial. A. Tulang tengkorak. 2. Tulang telinga dalam, terdiri dari 3 tulang kecil yang berada di bagian tengah, fungsi menerima dan mentransmisikan impuls suara. 3. Tulang hyoid. 4. Tulang kolumna vertebra. 5. Tulang kerangka dada. Tulang apendulum, rangka appendicular, menyusun gerak bahu, tulang tangan, telapak tangan, panggul, tungkai, dan telapak kaki. 1. Pektoral dan 2 ekstremitas atas dan 3 pelvis, 4 ekstremis atas bawah. Klasifikasi menurut Caldi dan Molly. Bentuk panggul terjadi menjadi 4 bagian. 1. Panggul ginoid. 2. Panggul android. 3. Panggul anthropoid. 4. Panggul phyllodium. Klasifikasi tulang berdasarkan jenis tulang. 1. Tulang pipa atau tulang panjang, long bone. 2. Tulang pipi, flat bone. 3. Tulang pendek. 4. Tulang tak berbentuk, irregular bonus. Hubungan antara tulang artikulasi agar mudah bergerak tubuh sendi. 3 jenis hubungan antara tulang. 1. Sinartosis. 2. Ampiartosis. 3. diartrosis. Jaringan ikat serabut, atau sutura, sikondrosis, tulang panggul, sendi, tulang betis. Kelainan atau gangguan pada muskulus skeletal. Low back pain. Gejala low back pain merupakan sakit pinggang atau nyeri punggung. Tension neck terjadi karena pemusatan tekanan leher pada otot trapezius. Acus tertulis adalah salah satu bentuk dari nyeri akut dan kaku leher. Acus disorder terjadi karena hilangnya resistensi vertebrata thoracis, terdapat tekanan ringan. Chronic disorder
Jadi karena adanya penyempitan diskus vertebralis traumatic disorder dapat disebabkan karena kecelakaan rotator cuff disorder and Bicker's tendinitis, di mana terjadi peradangan pada tendon dan membran sinovial, shoulder joint, and acromioclavicular joint osteoarthritis adalah penurunan komponen kartilago dan tulang pada penghubung dan intervertebral discs. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.